Itu Ustadz Somad ceramah. Ustadz Somad itu siapa ya? Dia datang dari Riau. Mana dia sekarang ya? Udah dimakan cacing tanah. Mengalir pahala. Itulah yang mau di hidup ini. Ibu masih baca Yasin? Masih ada tradisi baca Yasin di sini kan? Lanjutkan. Tapi baca Yasin itu sementara hidup. Ada orang mati baca Yasin? Mati ibu sore Kamis, malam tuh tegak ibu baca Yasin, lari sekampung. Bapak masih sholat duha pak? Masih? Yang tidak pun dia aja bilang. Bapak masih sholat duha pak? Bapak sholat duha, tapi begitu bapak mati, tiba-tiba besok pagi minum kopi, mati minum kopi. Kenapa minum kopi bisa mati? Kopi Mirna diminum. Minumlah kopi Aceh. Minumlah kopi untuk melancarkan peredaran darah. Anda susah tidur, minum kopi, makin susah. Begitu engkau mati, Pak. Janganlah bilang mati, Pak Ustaz. Begitu Bapak meninggal dunia, bisa lagi sholat duha? Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, jasad terbujur, keranda diusung. Ibu masih ada grup rebana nasib? Nanti kalau ada pejabat-pejabat datang, nyanyikan lagu itu. Biar ingat dia mati. Begitu saya sebut pejabat, langsung panitia ngasih kertas. Takut mereka kalau tersinggung nanti tak cair dana. Hai bapak-bapak pejabat, berapa lama kau berkuasa? 5 tahun. Kalau nasib baik 2 periode. Kalau tak baik, tapi kalau pernah kau kucurkan APBD untuk pesantren, itu yang kekal abadi. Betul? Mau bantu silakan. Yang tak mau bantu tak apa-apa. Berapa banyak pesantren tetap tegak berdiri tanpa bantuan siapa-siapa, karena Allah innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Jangan buat proposal mengemis minta-minta. Jangan katakan kami buat proposal bukan ngemis pak, kami buat proposal karena ingin menyelamatkan bapak. Mau masuk neraka, kamu masuk. Tapi tentu bahasanya lembut. Assalamualaikum Pak Gubernur, assalamualaikum Pak Wali Kota. Kenapa Ustaz sebut Pak Bupati? Ada orangnya sih. Gini Pak, kami kan kemarin menindaklanjuti ceramah Ustaz Somad kemarin. Tanah wakaf sudah ada. Terus ini kemarin, ya tahunya gitu. Jangan pula macam saya ceramah tadi, tiba-tiba datang ke kantor bupati. Kalau kau mau bantu, bantu. Tak bantu, tak apa-apa. Allah punya kuasa. Takbir. Nah, dipanggilnya Satpol PP. Satpol, tangkap nih, gilo nih gitu. Tentu kita ada tata krama, sopan, santun, budi, bahasa. Kita orang yang bermartabat. Kita nih bermartabat, bukan martabak. Ustadz Somad tuh pandai ceramah aja tuh, sopan santun kata dia. Dia sendiri membelakangi ulama-ulama. Tengoklah di awal tadi, sebelum maju kan saya gini kan tangan saya kan. Sebelum maju tadi saya gini duluan. Mereka mengangguk, iya baru berani saya. Andai mereka tadi mengatakan tidak, begini saya ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan ngangguk semua. Bapak kalau mau minta izin ibu gitu juga. Asal bapak gini ya, nah, ngangguk dia. Nah, jalanlah. Oke tuh. Balik dari sini coba. Iya kan bu? Nah, iya kata dia. Wih jauh, saya ngasih jalan aja. Mudah-mudahan yang lajang-lajang belum nikah ini dijumpakan Allah dengan jodoh yang soleh. Yang mengaminkan tuh yang belum nikah. Anak susun paku. Amin. Disangkanya bini tak mengintip dari situ. Awas balik. Ini surat ini datang karena sudah jam 10 kurang 15.
Sudah sejam rupanya saya tegak di sini. Kita masih melanjutkan dengan menjawab pertanyaan. Ini menjawab ini bisa-bisa 1 jam. Tengoklah macam proposal tesis tebal. Bila seorang pemimpin hanya mementingkan dirinya dan keluarganya saja, sementara rakyat berkeluh kesah menanggung kesulitan, misalnya di bidang ekonomi dan lain sebagainya. Tak ada pertanyaan, gitu aja. Coba kita ulang balik ya. Entah aku salah baca. Bagaimana jika seorang pemimpin hanya mementingkan diri dan keluarga saja, sementara rakyat berkeluh kesah menanggung kesulitan di bidang ekonomi dan lain sebagainya? Kalau pemimpin itu mengirim anak-anak singkel ke Kairo kuliah, anak singkel pulang kemari, maka pahalanya mengalir sampai hari kiamat. Amin. Makanya bupati mengirim 10 anak dari kabupaten di Aceh ke Mesir melalui Ustadz Fadil Rahmi, ditanggung biaya 4 tahun selama di Kairo, pulang akan menyebarkan agama Islam rahmatan lil alamin. Nama kabupatennya saya tak ingat, tanya Ustadz Fadil Rahmi. Tak mau saya sebutkan, menjaga kode etik jurnalistik. Itulah enaknya jadi pemimpin, bisa dia beramal bonus. Alhamdulillah Ustadz Somad, bupati kami rajin baca Yasin, bupati kami rajin sholat duha. Itu bukan amal pemimpin, karena siapapun pandai baca Yasin dan sholat duha. Amal pemimpin apa? Buat pesantren, kirim alumni ke Kairo, masukkan mereka sekolah agama, kirim ke Lirboyo ke Jawa Timur, balik mereka menyebarkan pengajian Al-Quran. Maka itulah amal yang bisa hanya dilakukan oleh pemimpin. Bagaimana kalau tak peduli kepada rakyat, Pak Ustadz? Di akhirat nanti akan meminta maaf kepada sebanyak rakyat yang dikhianati. Berapa banyak mereka dicari di padang mahsyar berjumpa. Sedang di padang panjang aja payah jumpa, lagi padang mahsyar. Selama saya menyampaikan tausiah 1 jam tadi, banyak kata-kata menyinggung perasaan tak berkenan di hati. Maukah Bapak Ibu memaafkan silap salah saya? Dah, selesai. Selama saya, Bapak Ibu nanti kalau ada orang mau berangkat haji, kan gitu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya sebagai sahibul bait, sahibul hajat, ingin berangkat ke tanah suci Makkah. Mohon maaf kepada Bapak RT, Bapak RW, tetangga, sahabat, kerabat. Anggaplah rumah ini rumah kalian. Selama kami di Makkah nanti, anggap anak kami ini anak kalian, tapi bini saya bukan bini kalian. Maukah kalian memaafkan silap salah kami? Karena tetangga yang diundang itu sudah makan semua, kenyang. Mau. Tapi masalah pemimpin tak bisa minta maaf begitu, betul? Kalau tidak ditunaikan haknya, maka di akhirat na'udzubillah, ittaqu zulma, takut perbuatan zalim, karena orang yang zalim akan teraniaya gelap dalam jurang neraka jahanam. Kita doakan kita mendapatkan pemimpin, caleg-caleg, calon-calon anggota legislatif, calon DPD, calon pemimpin yang adil-adil dan amanah. Kita tinggal di kerajaan Sultan Iskandar Muda atau demokrasi? Demokrasi. Sistem kerajaan kalau meninggal raja yang menggantikan siapa? Anaknya. Demokrasi cara memilih pemimpin melalui pemilu. Memilih anggota legislatif siapa yang milih? Rakyat. Nanti 17 April 2019 siapa yang milih? Bapak Ibu akan memilih calon-calon anggota legislatif. Kalau dikasihnya duit 100.000 mau milih dia? Ambil uangnya, jangan coblos orangnya. Siap? Ustaz, kami takut berdosa. Tidak berdosa, saya nanggung dosanya. Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Siap? Ambil duitnya, serahkan ke pembangunan pesantren Abdul Rauf As-Sinti. Siap? Mulai suara tak sama macam tadi. Kalau kalian makan duit itu, aku tak tanggung jawab. Nanti kalau ada caleg-caleg ngasih duit, ambil aja. Ambil aja. Siapa nyuruh? Ustadz Somad dulu. Ambil. Serahkan ke ketua panitia. Belikan ke semen, belikan semua. Kalau perlu, minta sama dia. Pak, tanggung 100.000, kasih 1 lokal.
Kami buat nama kau di situ. Kau terduduk, kami tak tahu urusan. Pilihlah orang yang peduli kepada pesantren. Siap. Pilihlah orang yang memperjuangkan Islam. Siap. Makanya nanti ibu istikharah. Usolli sunnatal istikharah politik lillah ta'ala. Macam bapak mau nikah dulu. Bapak kan waktu itu mau nikah calonnya ada 5. Maklumlah bapak playboy cap tupai. Lompat sana, lompat sini, lompat sana. Ibu pikir ibu yang pertama dan terakhir? Pret. Banyak udah mantan-mantan mereka. Rupanya di Singkel nih kalau ceramah, lain mikrofon untuk ceramah, lain untuk tanya jawab. Luar biasa. Saya sangka mentang-mentang yang ngundang bukan Pemda tak bermodal. Hebat rupanya. Begitu cara muji orang yang baterainya mati. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini ada pula caleg yang ngasih duit Pak Ustaz. Berapa kau dikasihnya? 500.000. Jangan terima. Haram itu. Kami serahkan ke pesantren pembangunan pesantren Syekh Abdurrahman Singkili. Serahkan. Bisa untuk beli semen 5 sak. 5 juta Pak Ustaz. Haram. Kita bagi 2 Pak Ustaz. Banyak juga ya. Sekali haram tetap Sekali haram tetap Masih yakin? Mantap. Pak Ustadz, bagaimana hukumnya kita minjam uang bank untuk bangun rumah atau digunakan untuk modal usaha? Tidak ada alasan orang Aceh untuk minjam di bank konvensional karena sudah ada Bank Aceh, Bank Syariah. Bank pertama di Indonesia yang berubah dari konvensional ke bank syariah. Bank mana? Aceh. Bangga menjadi orang Aceh. Kalau di tempat lain, tinggal kalian di Amerika, ditanya sama malaikat, kenapa kau makan riba? Karena kami tinggal di kampung Donald Trump. Kita di kampung Donald Bebek. Kenapa bisa makan haram? Tidak ada alasan kita untuk meminjam ke bank konvensional. Besok pagi, hari apa besok? Buka tak bank besok? Tarik semua uang dari bank konvensional, alihkan ke Bank Aceh. Siap? Saya ulang sekali lagi. Sama saya tak ada gunanya pengajian kalau tak ada beramal, mubazir. Saya tak mau cuma ngaji-ngaji ramai-ramai untuk apa? Hebat pengajian tadi malam Pak Ustaz. Cuman hebatnya sampai ada cucu kehilangan nenek. Besok pagi pergi ke bank, tarik duit semua, alihkan ke Bank Aceh Syariah. Siap? Ustaz Somad nabungnya di mana? 2 bank. Pertama, Bank Syariah Mandiri. Kedua, BRI. Gaji saya ditransfer melalui BRI Syariah. Kenapa Ustaz tak nabung di Bank Aceh? Tak ada Bank Aceh cabang Pekanbaru. Kalau ada di Bank Aceh saya nabung. Peci saya udah peci Aceh. Lapan rencong di kepala, 4 di kiri, 4 di kanan. Siapa berani ngejek-ngejek? Cucuk kan rencong. Ibu, jangan lagi minjam duit riba. Bapak, jangan lagi minjam duit riba. Yang sudah lalu biarkan berlalu. Jangan lagi pakai riba. Kama yatakhabbathu syaitanu minal mas. Bangkit dari kubur macam orang kerasukan setan. Nanti kalau bapak ibu bangkit dari kubur waktu di padang mahsyar, nampak orang kerasukan setan. Nah, kau yang minjam dulu kan? Kau minjam. Rupanya dia pula nunjuk awak. Kau lebih parah pula lagi gitu. Apa boleh mengakikahkan anak ketiga sementara anak pertama dan kedua belum diakikah karena sewaktu anak pertama kedua lahir belum mampu untuk akikah karena ekonomi kurang? Akikah itu tidak ada yang wajib. Akikah hukumnya sunat muakkad. Tidak wajib Bu, tak wajib Pak.
Anak pertama susah, nikah aja kredit. Aku terima dengan nikah dengan mahar sebentuk cincin emas, kredit. Tak boleh, harus tuh. Pas anak ketiga lahir, potongkan kambing hari ke-7. Tak ada duit hari ke-7, hari ke-14. Tak ada duit hari ke-14, hari ke-21. Hari 21 tak ada duit, tak usah tengok tanggal lagi, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan, sebulan, 1 tahun, 2 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Sekarang baru ada duit. Dulu di kampung tak ada duit. Sekarang sawit sudah berbuah. Sekarang baru ada. Silakan. 3 anak ini saya akikahkan. Boleh. Ibu yang berumur 30 tahun malam ini belum akikah, besok pagi beli kambing. Boleh akikah, tapi akikah saja, jangan minta cukur rambut. Dan pula minta marhaban. Diayun lah besok pagi. Marhabayano. Awak sangka yang diayun cucu. Nenek itu dulu. Kullu mauludin raginatun bi'aqiqatihi. Setiap anak yang lahir tergadai dengan akikahnya. Bagaimana cara menebus anak yang tergadai tadi? Potongkan kambing hari ke-7, kasih nama, cukur rambut. Cukur rambutnya timbang dengan perak, bukan dengan emas. Kalau dengan emas boleh. Kebetulan rambut anaknya 2 helai, dengan emas lah. Gondrong 2 kilo. Bangkrut langsung. Saya Ketua PGRI Kabupaten Aceh Singkil. Apa hukumnya kencing sambil berdiri? Jika haram, mengapa di beberapa masjid terutama perkotaan disediakan toilet kencing berdiri? Karena arsiteknya tidak tamat pesantren. Paham mengapa saya suruh mendirikan pesantren tadi? Paham kenapa anak-anak Singkil nanti masuk pesantren Syekh Abdul Rahab Singkili? Karena nanti dia akan tamat dan dia masuk ITB, Institut Teknologi Bandung. Dibuatnya lah WC jongkok. Karena kalau tegak rupanya air tak habis. Tegak kencing air tak habis. Tersisa sedikit, tersisa sedikit, tersisa sedikit, menggumpal menjadi batu. Itulah yang menyumbat sarung kencing. Ditembak pakai laser, pecah sama-sama pipanya. Oleh sebab itu maka kalau dia jongkok, habis dia tumpah. Kalau tidak jongkok, itulah dia tersisa sedikit. Makanya mesti jongkok. Insya Allah akan lahir insinyur-insinyur yang mengerti masjid. Banyak insinyur tukang gambar masjid tidak mengerti pesantren. Akhirnya dibangun masjid tidak ada teras. Padahal teras itu gunanya untuk perempuan yang sedang haid. Makanya masjid-masjid tua, tengok masjid Baitur Rahman, ada terasnya. Tengok masjid Raya Medan, ada terasnya. Tengok masjid Istana Siak Serindrapura, ada terasnya. Sekarang banyak arsitek pandai gambar tapi tidak ngaji, tak ada teras, tak paham dia fikih. Oleh sebab itu insya Allah anak-anak pesantren tadi akan menjadi insinyur, ngerti bangunan dan ngerti ajaran Saya pedagang Ustaz, ada seorang yang saya tagih, ingatkan utangnya karena sudah dapat tanggal. Dia bayar utangnya sambil marah-marah, sampai marah pula lagi. Sampai sekarang tak teguran lagi. Sementara saya mengingatkan dalam keadaan sopan. Bagaimana tuh Pak Ustaz? Ayat yang paling panjang dalam Quran bukan ayat tentang jihad, bukan ayat tentang sholat, bukan ayat tentang puasa. Yang paling panjang ingat. Al-Baqarah 282. Al-Baqarah 2. Ingat, Al-Baqarah 282. Jangan balik dari sini jadi 822. Ayat Al-Baqarah 28. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza tadayantum bidainin,
Kalau kalian menjalin transaksi utang piutang, ila ajalim musamma, sampai waktu tertentu, faktubuh. Tuh, saya yang bertanda tangan di bawah ini meminjam duit Bapak sampai tanggal 1 Mei. Sebutkan tahunnya 2019. Pas nanti datang kita tagih, bayar. Kita bayar bukan karena kita marah, kita suruh dia bayar supaya dia jangan makan haram. Nauzubillah. Kalau sampai bapak utang, bapak makan, kasih anak bini makan haram seumur hidup, maka tagih dia. Aku belum bisa bayar Pak Ustaz. Belum bisa kau bayar sampai 1 Desember ini, belum bisa. Belum bisa Pak Ustaz. Kalau gitu kau bayar 1 April. 1 April saya tagih lagi. Bisa kau bayar? Belum juga Pak Ustaz. Karet jatuh, sawit jatuh, duit pun tak ada. Stop, jangan kau cerita. Aku tak tahan dengannya. Meleleh air mata. Stop. Wa anta saddaqu khairul lakum. Yang paling bagus kau sedekahkan. Bisa kau bayar? Tidak. Kalau gitu ku sedekahkan. Ambil. Aku dah muak. Ambil. Wa anta saddaqu khairul lakum. Kalau kau sedekahkan lebih baik. Yang menghafal ayat itu kita, yang memberi pinjaman, bukan yang minjam. Ini sekarang banyak orang salah baca ayat. Pas kita tagih, kapan kau bayar? Wa anta saddaqu khairul lakum. Kalau kau sedekahkan lebih baik. Namanya salah pasang ayat. Hai saudaraku, kalau datang orang menagih hutang, bukan berarti dia benci sama engkau. Dia sayang supaya kau jangan sampai makan haram sampai anak bini cucu cicitmu. Orang yang mati syahid, orang yang mati syahid tidak merasakan sakaratul maut. Orang yang mati syahid tidak merasakan hisab. Orang yang mati syahid tidak merasakan azab kubur. Orang yang mati syahid langsung masuk surga. Ilad dain, kecuali dililit hutang. Sedangkan mati syahid saja tak selesai kalau masih ada hutang, apalagi mati konyol. Bapak-bapak yang suka marah-marah ditagih, udahlah kau terlambat marah pula. Ini otaknya sungsang, cocoknya diantukkan ke tiang. Ustaz, saya cuma mau didoakan saja. Semoga cepat dapat kerja yang baik dan halal. Semoga disegerakan menikah. Mohon Ustaz doakan. Segera nikah, segera dapat kerja. Nanti selesai ceramah, tanya jawab. Selesai tanya jawab, penyerahan foto. Selesai penyerahan foto, penyerahan pemegangan tongkat Tuan Syekh. Habis itu baru kita baca doa. Sabar. Nanti kita doakan semua insya Allah. Saya kasih tahu dari awal supaya jangan ada dusta di antara kita. Kami kerja di WH. WH itu wilayah hisbah, polisi syariah. Sudah maksimal, namun gaji kami tak terbayar. Dan kami sudah minta namun juga belum terbayar. Bagaimana nih menurut Pak Ustaz? U'tul ajira ajrahu qabla an yajiffa araquhu. Berikan upah pekerja sebelum kering keringatnya. Berikan, itu bukan kata saya, hadis Nabi Muhammad SAW. Berikan upah karyawan, pekerja, pegawaimu sebelum kering keringatnya. Bapak, ibu, kalau kalian memakai tukang rumah, tengoklah, asal nampak keringat, kasih duit. Asal nampak kan, kasih duit. Bukan itu pemahamannya. Pemahamannya, berikan upah secepat-cepatnya. Matlul ghani zulmun. Siapa yang menunda-nunda gaji orang, maka dia zalim. Ittaquz zulma. Takutlah kalian pada perbuatan zalim. Inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena perbuatan zalim akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Ustadz jawab ya, ini penting. Oke. Apakah nikah muda itu salah? Karena banyak kalangan orang tua menganggap nikah muda itu buruk, membolehkan pacaran. Kalau mahar mahal, maka zina murah. Kalau mahar mahal, maka zina murah.
Ibu-ibu jangan pasang mahar tinggi-tinggi karena anak mau pacaran. Mereka kan cuma makan mie ayam Pak Ustaz. Mereka pacaran sebulan 4 kali, malam Ahad, malam Minggu. Maka selama itu kau menanggung dosanya. Turunkan harga mahar. Jangan sampai anak muda ini nanti unjuk rasa besok bawa balik. Turunkan harga mahar, turunkan harga mahar. Nikahkan dia, nikahkan. Saya termasuk yang lambat menikah. Sekarang anak baru umur 5 masuk 6 tahun. Terlambat nikah. Kalau tahu saya nikah itu bagus cepat, pagi bersunat, sore nikah. Bagus, nikahkan. Ustadz Arifin Ilham 17 tahun umur anaknya, nikah. Ustadz Alvin anak Ustadz Arifin Ilham 17 tahun nikah. Saya pun anak saya itu nanti semata wayang laki-laki, asal sudah mampu nikah. Nikahkan. Bagus kita carikan biaya. Bagus ada sawit, ada karet, kasihkan dia mapan. Kalian yang belum mampu, hai anak-anak lajang, puasa sunat banyak-banyak. Nafsu ada, tenaga tak ada. Bro, ada cewek cantik. Aku dah tak nampak, aku dah gelap aja. Itu yang pakai baju merah. Aku tak nampak, asal merah semangka aja kita tengok. Olahraga kalian. Olahraga main bola futsal. Oh, main futsal mahal Pak Ustadz. Berenang. Dekat laut sini kan? Berenang kan di laut. Apalagi kalau sampai di tengah. Bukan cuma nafsu hilang, kalian hilang sekali. Apa hukumnya kita melaksanakan tolak bala? Sementara kalau daerah kami orang pergi makan-makan ke pantai. Bahkan ada sebagian orang ke pantai sambil bawa bunga. Sodakoh menolak bala. Bala mau datang tak jadi karena ditolak dengan sodakoh dan doa. Masak ayam, masak gulai, masak ikan, ramai-ramai berdoa. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fasha wal riba wal zina. Selamatkan kampung kami Singkel dari malapetaka, bencana, tsunami, riba, zina, narkoba dan mungkar. Salahkah berdoa kepada Allah minta dijauhkan dari bala? Mana salah? Yang tak boleh itu, hai hantu segala hantu, jin segala jin, tolong datang jinnya. What can I do for you? Kebetulan jinnya habis kursus bahasa Inggris. Yang tak boleh itu minta kepada hantu, minta kepada Allah. Dulu tradisi di tempat kami di Riau, kalau mau membuka hutan dikasih kepala kambing. Hai hantu penjaga hutan, ini kepala kambing. Datanglah ulama, mufti kerajaan Siak Sri Indrapura. Apa kerja kalian ini orang Melayu? Kami mau ngasih kepala kambing untuk jin. Jangan, darahnya saja. Karena kita tak boleh makan darah. Darah hukumnya hak. Dipotong darah, masukkan ke tanah. Darahnya buang. Kepalanya, Syekh, kepalanya kasih ke bini saya. Nanti kalau jin mengamuk, diadakan ratib. Tahu ratib? Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha. Lari sentan tukang langgar. Itulah asal muasal di Riau. Kalau kita berdoa di rumah orang sahibul hajat, pasti kepalanya untuk ustaz. Saya kalau undangan, kepala kambing kasih ke saya. Makan Pak Ustaz, saya makan. Ustaz lain takut. Kalau dimakan nanti jin datang mengamuk, kata dia. Begitu dimakannya otak kambing tadi, kunang-kunang. Bukan jin mengamuk, darah tinggi, kuman. Saya sampai sekarang semua makanan itu saya makan. Kepiting saya makan, ikan saya makan, telur ikan saya makan, kepala kambing saya makan. Tak ada kuman. Baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Kusebut nama Allah. Kalau sudah kusebut nama Allah, tak ada satupun yang bisa memudaratkan, baik di bumi maupun di langit. Ada bapak-bapak satu, aku takut makan kambing ini Pak Ustaz. Bapak baca doa. Kalau kuman nanti Pak Ustaz, aku tak tanggung jawab. Ustaz, udah ada pantang-pantangan. Tidak, kepiting tak pantang, udang tak pantang, kepala kambing tak pantang. Ada satu pantang, apa tuh? Pantang dekat.
Asal dekat putus. Oh, habis sudah. Masya Allah. Dimulai jam 9 kurang 15, sekarang jam 10 lewat 15, 90 menit kita bersama. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini tercatat sebagai amal soleh. Berpisah kita tapi tak bercerai. Berpisah badan jasad tapi hati tak pernah lupa. Setiap ibu baca ayat itu pasti ingat saya. Qul huwallahu ahad, Allahus shomad. Doakan Ustadz Somad. Doanya tak usah banyak-banyak, biar mudah ingatnya satu saja. Matikan Ustadz Somad dalam husnul. Yang doakan sekarang. Berikut ini penyerahan foto dulu. Penyerahan foto kepada Al-Mukarram Haji Fadil Rahmi. Karena beliau senior kita. Nanti kalau kita duluan kualat mati tegak pula kita kan. Penyerahan pelukis untuk